kadang tuh gini loh, orang-orang tuh yang mau dipertanyakan sebenarnya adalah apakah ada perbedaan yang signifikan dari sebelum olahraga, khususnya sepedaan ya, setelah kita rutin sepedaan di ranjang. Pengalaman malamnya dong waktu si papah itu, entah kan begitu disentuh, jering, gila sakitnya bos, sumpah. Oh ya, oke. Tit 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 tut 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 tut. Oke. Oh iya, makasih. Halo, good morning guys. Balik lagi ke channelnya Ayo Si Bojo Galak. Nah, ini di sini aku lagi ada di Nanyat Coffee House. Jadi, hari ini aku mau bikin podcast pertamaku. Podcastnya tentang apa? Kita mau buka-bukaan masalah ranjang. Pokoknya seru deh. Simak sampai selesai. Jadi ini dia bintang tamu kita hari ini, Coach Novita. Aku tuh sebenarnya karena dulu kan kita kenalnya itu bukan dari sepeda guys, kita tuh kenalnya dari lari. Dan dia tuh salah satu coachku yang sering ngasih menu-menu latihan setiap hari. Guys. Jadi kenalin diri sendiri dulu, Mbak Vita. Oke. Halo, aku Novita Dewi Susanti, panjangnya, pendeknya Vita. Terus apa? Umur. Coba tebak umurnya berapa? Umur 17 tahun pantas nggak? 23, 25. Jadi aku tuh selama ini kenal, aku nggak tahu ternyata umurmu tuh berapa. Dia nggak tahu. Tahu baru kemarin. Kemarin. Jadi selama ini aku ngira tuh dia seumuran sama aku ya, tuaan 2-3 tahun dikit lah. Ya, aku 32 berarti Mbak Vita 35. Jadi aslinya berapa? Aslinya aku sekarang udah kepala 4, tepatnya 46 tahun. 46 tahun, mau setengah abad guys. Ini jadi Mbak Vita ini kayak Sophia Latjuba. Semakin tua semakin matang dan badannya semakin bagus. Aduh. Kata netizen itu editan. Iya, kata netizen badan saya editan filter. Tapi saya sudah lihat dalam-dalamannya enggak editan. Dia udah ngeliatin. Iya, kita kan buka-bukaan ya Bun. Udah biasa ya, di mobil. Ya di mana-mana ya di semak-semak gitu kan, kayak tadi pagi kita di semak-semak. Buka. Ya kayak gini hancur kalau aku ketemu sama dia. Dari dulu kelakuannya kayak gini guys. Tapi aku tak ndelok kepean sih karena aku lupa kita ngomongin apa we. Tadi umurnya 46 tahun. Terus rahasianya itu apa? Kok bisa sampai badannya masih kayak Sophia Latjuba gini? Rahasianya sih sebenarnya setiap perempuan itu sebenarnya sudah punya rahasia sendiri-sendiri ya, dan mendambakan impian body goal-nya sendiri-sendiri. Cuman satu, kadang perempuan lupa bagaimana cara merawat badan kita dari dalam. Selalu di pikiran mereka itu yang tampak dari luar. Inilah skincare, rambut digosok-gosok segala macam, badan diluluri dan lain-lain, tapi dia lupa bagaimana cara kita merawat badan kita itu dari dalamnya gitu loh. Yang aku maksudkan di sini adalah lebih spesifik lagi bagaimana kamu merawat pencernaan kamu. Itu kunci dari semuanya. Kenapa timbul banyak penyakit, kenapa timbul flek, kenapa timbul keriput di usia muda? Karena pencernaanku jelek, makanya aku enggak kamu elek. Kamu elek, luar dan dalam. Oh, itu ternyata rahasianya. Jadi aku nanti mau kita DM-an lagi, aku ben tanya-tanya rahasianya. Tapi tuh Mbak Vita ini tuh pemakan rerumputan. Iya. Aku saudaranya Mbak. Kalau saya itu pemakan apa? Daging-dagingan. Daging yang haram-haram. Tapi ini termasuk ini loh. Dia kalau dilihat ini kulitnya kita lagi menerawang aura gitu ya. Sebentar. Semalam aku habis makan ini kembang biasa. Jadi ya emang itu. Jadi bagaimana cara kamu merawat pencernaan kamu? Itu artinya kamu harus tahu apa yang kamu makan. Baik tapi atau gini, tidaknya. kadang tuh cewek tuh bukannya mereka nggak tahu gitu, tapi mereka tuh kadang lebih suka yang instan-instan. Karena dia padahal kan makanan nggak bisa. Iya. Kita instan langsung makan sayur langsung lurus kan nggak bisa. Saya aja baru bisa menikmatin apa yang orang-orang lihat itu setelah
memang bener masuk di kepala 4, usia 4. Oh, berarti 40 is the new 17. Iya, bener. Jos. Berpuluh-puluh tahun aku ini itu naik turun keluar masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Orang ngelihatnya, waduh editannya sip, gitu kan? Netizen itu Netizen biasa. editannya sip, filternya oke. No, aku bener-bener mencoba dari semuanya ke badan aku sendiri. Mungkin kita gibah dikit-dikit ya. Itu mungkin itu banyak bentar minumnya datang. Minumnya datang. Aku jadi Terima semangat, kasih. guys. Makasih, Mbak. Kita semangat karena mau gibah bukan karena minumannya. Makasih ya, Mbak. Nah, jadi tuh kadang tuh gini loh, mungkin netizen tuh kayak gitu karena mereka melihat banyak cewek-cewek di luaran sana yang mungkin terkenal juga, terus lihat di bodinya bagus banget ya, begitu ketemu orangnya ternyata Jebles. Itulah kenapa saya nggak pernah edit foto saya. Ya wes lah, lemu-lemu wae. Natural is good. Gitu loh. Gitu. Jadi kalau mau diceritain dulu waktu aku muda, masih zaman-zaman kuliah, ya anak kuliah kan pinginnya semua dimakan, semua dicobain, action nomor 1. Tapi banyak juga netizen nggak tahu sebenarnya aku punya mah akut, akut banget. Dulu sebulan bisa 3-4 kali aku keluar masuk rumah sakit. Parah berarti, parah banget. Aku pernah juga kena pengkristalan ginjal. Waduh. Itu karena waktu itu aku lagi tergila-gila dengan gym. Oke. Body workout, minum semua suplemen. Yang penting aku jadi kurus, ototku jadi bagus, bla 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 bla. Ini kita bukan ngomong suplemen jelek ya. Enggak. Cuman ini Over. lebih ke Pemakaian biasa yang kan over. ada yang apalagi kan kalau misalnya yang mau bentuk-bentuk badan gitu Nah, kan. iya, Pasti suplemen itu suplemennya oke banget. memang salah satu booster terbaik. Tetapi bagaimana kita cara mengkonsumsinya, gitu. Terus aku juga, ini aku keluarin ya aslinya penyakit-penyakitku yang zaman dulu tuh. Ini kita kayak bahas MLM ya. Aku ada vertigo karena Oke. asam lambung dan mah yang aku tadi. Itu. Terus ada asma dan bronkitis. Nah, Kok komplit banget itu, paket komplit banget. paket komplit itu paket kaula muda kalau dokter oke. bilangnya. Anak-anak muda itu ya begini penyakitnya nanti. Kamu panen di usia 30 antara ini dokter bilang waktu itu ini penentuannya kamu masuk di usia 20 loh, ini fit di usia 30 fit. Kamu mau merubah pola hidupmu atau kamu mau teruskan seperti itu tapi badanmu hancur. Iya, benar. Nah, di situ aku mikir, belum lagi anak-anak dan suamiku. Suamiku tuh paling benci. Belum merit, seminggu sebelum dia udah bilang gini, pokoknya aku nggak mau ya kalau kamu nanti gemuk, glunjur, tak tinggal kamu. Wes ngono. Oh, sudah ada warning saya. Warning. Terus Tapi paling enggak kan itu jujur di depan ya Jujur, kan. Daripada nggak ngomong-ngomong tiba-tiba kayak layangan putus. nah, gitu layangan ya. putus yang lagi in Kita sekarang gibah tuh. ini. Itu jangan. Layangan putus. Nah, Mbak Vita sendiri tuh selama ini tuh Mbak Di jadi PT segala macam tuh sudah berapa tahun? Udah ada sekitar berapa ya? 15 tahunan kali ya. 15 tahun dari PT. Kalau Dari sepedaan. Dari Sepedahan aku 5 tahunan. Sebelumnya lari. Kita kan lari Ya, bareng. ya, kita kan habis itu larian. beranjak ke sepedaan. Ngomong-ngomong kayak anakku rodok mengganggu konsentrasi. It's okay ya. Nah, yang kadang tuh gini loh, orang-orang tuh yang mau dipertanyakan sebenarnya adalah apakah ada perbedaan yang signifikan dari sebelum olahraga, khususnya sepedaan ya, setelah kita rutin sepedaan di ranjang. Mati gua. Ranjang, Bu. Kan soalnya itu selama ini tuh kan banyak kan pasutri gitu kan. Terus ada yang komen tuh, emang kalau sepedaan setiap hari itu masih kuat di ranjang gitu, bla 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 bla. Jadi Ini gimana? ini Untuk soal ini kan gairah dan ketahanan mungkin ya. gairah dan daya tahan di ranjang. Jadi dari seminggu misalnya cuma sekali setelah sepedaan. Setelah sepedahan, waktu awal-awal sepedahan ini lucu. Langsung ini ya, Kamu langsung posisi. Tolong kita posisinya yang enak dulu. Jadi waktu awal-awal sepedahan tuh lucu. Kan belum tahu apa-apa ini soal sepeda. Pokoknya asalnya sepeda aja. Malamnya dong. Ini berasa. Malam ini lucu bener ini pengalaman. Malamnya dong waktu si papah itu. Nah kan begitu disentuh, jering, gila sakitnya, bos, sumpah. Jadi ini pertama kali. Itu pertama. Terus. Bilang,
duh kenapa nih gua gitu kan, kok sakit ya, kok sakit sih, ada apa? Besoknya coba lagi sepeda. Oh, kirain coba lagi ininya. Enggak, itu sakit otomatis berhenti kan, menjerit ngomong gitu, sumpah sakit itu gengs. Kalian yang suka sepeda dulu gitu enggak? Buat yang jomblo, tolong di skip aja. Di skip. Ini kita soalnya otaknya sambil traveling ini kemana-mana. Jadi terus besoknya besoknya tuh sepedaan lagi, sepedaan. Nah pada saat sepedaan tuh berasa dong peri-peri gitu kan. Terus aku mikir ini apa karena semalam ya aku ya gitu kan. Terus sudah browsing, ternyata memang banyak faktor. Oh, banyak faktor. jadi faktornya apa aja? Nomor satu supaya gairah Anda aman, diranjangnya oke, performa Anda pas hari H itu oke. Nomor satu memang kamu harus memperhatikan posisi Miss V kamu di atas pedal. Oh gitu. Itu nomor satu. Bahkan yang lebih penting lagi itu adalah pedal, bukan pedal, sorry, saddle. Saddle kamu itu harus benar-benar nyaman. Jadi memang fitting bike itu efeknya. Nah ini berarti satu lagi guys, berarti kalian harus fitting demi masa depan spring bed kalian. Masa depan olahraga ranjang kalian. Iya. Dari situlah aku mulai ini kan, oh ini diperbaiki, mencari tahu. Dan faktor yang nggak kalah pentingnya adalah jenis padding kamu. Oh. Jenis celana paddingnya itu juga pengaruh. Itu pengaruh banget, Bu. Kan sekarang kan ada di pasaran kan ada yang pakai busa, ada yang pakai gel. Iya, gitu. iya. Mungkin lebih baik nyari yang gel gitu. Atau enggak? Ada tingkat latihan. Sebenarnya vagina kita ini mempunyai otot-otot yang cukup kuat dan sangat elastis. Ini kita jadi kayak channelnya Dokter Boyka ya. Iya. Jadi kamu harus tahu. Saat kamu diranjang, ingat kata-kata saya bahwa otot-otot vagina kita itu bisa menopang ban itu 40% dari total. Jadi kalau digenjot sang bapak, ya itu sekuat tenaga, kamu kasih ingat beratmu berapa Pak? Jadi kamu cuma 40% aja loh ya. Itu berat orangnya atau berat itunya? Ojo digetno ae. Pantesan Jo itu loh Jo. Kalau perih tuh makannya cuma 40% Jo. Si bapak ikut nyimak. Makannya tuh apa ya yang perih? Itunya. Jadi tuh gini, jendela rumah beberapa kita. kali aku ngomong kalau nah misalnya sudah 3-4 hari ndak hubungan, terus waktu hubungan lagi itu kan kok sakit gitu loh. Apa karena aku jadi kayak perawan lagi? Ternyata itu efek dari kita sepedaan, saddle itu mungkin posisi ndak gena gitu loh. Jadi omongan khusus wanita aku tak minggir sih ya. Loh Pak, biar tahu. Ini biar tahu. Bapak harus lihat ya. Bapak harus ini pembicaraan bukan ini cuma untuk wanita kan loh ini. Bapak juga harus, karena di channelnya suamiku ndak bakal bahas kayak gini. Jadi ini cuma ada di channelku. Eksklusif di dia ini. Harus ditonton. Jadi emang begitu dan sangat-sangat fleksibel itu tadi. Tetapi dia punya daya tahan di atas saddle itu tadi. Kalau semakin lama gesekan itu kan juga semakin besar. Jadi otomatis pemilihan celana sepeda juga harus yang high quality juga supaya itu tidak menjadi cedera di Miss V kita. Iya, aku kalau pernah udah sih merasa lecet. perih-perih gitu kan kalau disentuh sang babe, perih kan dia kan. Perih bukan perih apa? Pura-pura tidur kan bisa. Pura-pura gitu. tidur padahal di bawahnya ini Aduh, perih gitu kan. Takut nanti tambah perih kan. Nah, gitu. sekarang kalau performanya aku akuin. ini kita Aku mau ngomong nggak tega. minum dulu. Minum dulu. Ngomong-ngomong nih teh apa ini? Enak banget. Enak toh? Seger. Ini teh judulnya apa ya tadi tuh Mas? Roy ini judulnya apa Roy? Lime berry. Lime berry. Kita cuma asal pesen cari yang seger-seger pokoknya. Kalau Ini kesini ini mesti yang ini. performa. Masalah performa itu Langsung menyimak. iya, jujur ya. Emang lebih daripada biasanya sih. Jadi tahan lama. Apalagi kalau banyak event, banyak latihan kayak gitu. Iya. Jadi tambah sering. Oke. Tapi setelah itu ya, setelah bersepeda memang gairah di ranjang itu jauh lebih strong. Oke. Lebih strong. Terus jadi biasanya misalnya 30 menit jadi bisa sejam gitu ya. Sejam terus nggak latihan Bu, jangan lama Bu. Nggak apa-apa kan itu kan kardio. Menguatkan otot jantung dan vagina tadi. Kalau aku ngebaginya gini, durasinya
lihat-lihat waktunya, weekday atau weekend. Oke. Waduh. Bisa, Tetapi bisa. kuantitinya bertambah, Bu. Oh iya, iya sih. Iya sih. nggak? Iya. Karena sebelumnya kan, jadi tuh kalau aku nggak olahraga tuh kayak badan tuh capek terus. Capek gitu. kan? Terus gitu olahraga aku kan hampir setiap hari goes kan. Suami juga setiap hari goes. Jadi kalau aku menaikkan performaku naik, suami juga naik. Jadi bisa diikutin Imbang, gitu. kan? Jadi memang Coba goes. kalau nggak dikeluarin, kok Kita dikeluarin? ngomong keluar ya. Coba kalau nggak ditempelin, ditempelin lagi. Apanya Coba yang kalau tempel, nggak Bu? dilakukan, ayo, aku mau tanya, kamu pending sehari gitu misalnya. Kamu pending, kamu ngerasain apa sih misalnya? Nih Biasanya yang pending itu bojoku. Oh gitu. Karena aku kan setelah olahraga kan aku kan tidurnya kasih-kasih. Suamiku nggak masuk-masuk gitu loh. Jadi aku tuh sudah udah gitu tapi nggak dipegang-pegang, nggak disentuh-sentuh. Terus gitu loh. masuk angin kamu ya? Terus kamu masuk angin? Aku sudah gini Kak. Tapi tadi malam habis sih. Udah. Itu kan buktinya di lehernya ada cipokan tuh kan. Iya, dia merah. Malu-malu. Bro, merah dia di sini itu tanda. Jadi emang kalau aku lebih ke kuantitinya naik, durasi aku lihat-lihat timingnya karena pernah aku pending gitu loh, maksudnya ntar aja nunggu dia lagi sibuk, ntar aja aku habis gini-gini sampai akhirnya skip lupa kan. Badan aku nggak enak loh, serius. Kok sering kayak sakit kepala, Migrain gitu kayak ya? kayak tiba-tiba migrain. Terus langsung moody gitu. Bawaannya tuh moody gini-gini. Sampai terus aku chat kan, duh kayaknya aku masuk angin deh Pak, ini gini-gini. Terus dia jawabnya, nggak masuk angin gimana, udah 3 hari ini. Oh iya. Kalau katanya bojoku itu sudah lama nggak dikasih vitamin. Oh vitamin, oh iya. Itu vitamin. Itu vitamin. Jadi ini pembahasan 18++. Mohon maaf yang di bawah 18 nanti restricted. Tuh, jadi emang kita jauh lebih ngerasa fit ya, walaupun udah di usia nggak muda lagi, tapi gairah seksual kita tuh masih, aku bilang untuk aku pribadi aku masih terjaga baik gitu. Aku bahagia guys. Karena memang salah satu prinsip dasar rumah tangga itu kebahagiaan tuh ada di seks juga. Ya, Ini kita jadi sex education ya. sex education. Tapi memang iya, karena kalau kita bilang nggak usah lah dipegang-pegang, udah nikah udah bertahun-tahun nggak usah lah, nggak ada. Tapi tuh kamu jadi Mudi banget. Bahkan aku punya member, dia bilang sama aku sampai dia bilang badanku tuh sampai sakit semua gitu loh. karena lama nggak dijamah. Karena lama tidak begitu tadi. Jo, aku nggak jamah lagi Jo nanti malam Jo. Kurang seksi apa aku? Nih, dia udah kayak gini loh. Ini dia udah bleber berapa kilo dan aku udah teriak-teriak loh ke dia ini. Dan itu tuh sebenarnya salah satu fungsi diet tuh kayak gitu kan, kita kalau misalnya diet kita kan badannya lebih bagus tuh, terus jadi kita lebih pede depan pasangan, tuh kan jadi tambah bahagia, performa kita juga lebih oke, meningkat. baik itu performa untuk sang suami ataupun performa di dunia sepeda. Jadi gini, ya kan? aku tuh pernah zaman masih nge-gym, pernah ketemu dengan seorang istilahnya itu tante-tante sih, cici, tapi udah agak berumur. Iya. Terkenal sih di Semarang, cuma aku nggak mau nyebut namanya, Oke. Terus dia ngomong gini, udah nikah bukan berarti berhenti menjaga badan. Betul. Justru kamu nikah, jagalah badanmu dengan bagus. Gitu. Karena istilahnya itu gini, suamimu jadi kalau lihat kamu udahlah ngapain, boleh status istri, tapi kelakuan harus kayak pelakor. Jelek. Makanya aku jelek jadi kan? terus aku jadi rajin beli lingerie. Buka rahasia kita. Rahasia Anda di lingerie, Bu. Dong, saya suka cosplay, Bun. Aduh, Terus suamiku pelirik senyum. Asem Lojo buka maneh gitu kan. Tapi emang iya. Jadi buat cewek-cewek semua, apalagi para pengantin baru dan lain, kamu jangan terbuai. Kamu boleh bangga menjadi aku sudah jadi istri ini, aku seorang ibu. Kan ada tipe-tipe wanita yang memang dia suka merawat rumah, merawat suami, keluarga dan lain-lain. Tapi tetap nomor satu adalah bagaimana caranya kamu menjaga badan kamu. Itu investasi sepanjang masa. Bener. Investasi. Bahkan mertuaku sendiri waktu aku habis ini gereja kan masih di dalam mobil, dia bilang, Mam tidak bisa menjamin sejauh mana anak Mam sendiri ini bisa setia sama kamu.
ya. Yang bisa menjamin kita sendiri. Yang bisa jamin ya akhirnya. Sebenarnya yang bisa menjamin si suaminya sendiri. Jadi Tapi kan kita kan sebagai wanita harus berusaha. Iya. Bukannya kita mau membagusin badan buat suami, enggak. Enggak. Tapi kan itu menambah kepercayaan diri kita. Ketika kita pede kan suami juga semakin Iya, ya betul. kan? Dan aku bersyukur banget aku punya anak-anak, aku punya suami yang nggak rewel. Artinya aku mamahku tuh ya begini ini gitu loh. Aku nggak mau diatur, jangan pakai itu, pakai yang panjang gini-gini enggak. Bahkan mereka tuh bilang, mah kalau upload foto ya, kalau mau nunjukin perut, ya tunjukin sekalian. Jangan upload foto perut tapi gini-gini itu merangsang gitu loh. Untuk cowok. Dan itu aku baru tahu loh. Aku bersyukur banget karena suami dan anakku tuh, oh jadi cowok tuh ngelihat anak ini, ih fotonya nakal, oh ini tuh gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya aku semakin pede gitu loh. Semakin membuat aku pede. Oh ya udah perutku, aku yakin perutku bagus, aku foto ya udah gini aja, nggak pakai gini itu gimmick yang diberikan untuk mengundang semakin nafsu kan. Gitu loh. Foto kameranya udah disorot ke sini, tapi dia fotonya orang kan, penasaran ngapain itu sih? Apain? Kamu fotonya gini tapi ininya kamu tutupin gitu. Bener. Iya kan? Ya kalau kamu mau foto begitu foto aja, nggak usah. Ini nanti yang suamiku aneh-aneh. harus waktu ngedit harus dengerin baik-baik. Karena aku tuh selama ini nggak boleh pakai bikini guys. Di pantai nggak boleh pakai bikini, di private pun nggak boleh pakai bikini. Padahal kan badanku bagus. Nanti kalau ketemu aku tak crop, aku edit dulu jadi bagus gitu. Gitu ya. Nanti ketahuan lagi sama netizen. Ya, biar Netizen kan suka ngomong gitu. biar badannya diedit. netizennya itu semakin bergairah. Oh gitu. Ini kalian kenapa sih bapak pada senyum-senyum tuh kenapa tuh? Ini tuh tulisannya, jadi kepayannya tuh tulisan gini, last ending penutup minta tips dari Vita supaya teman-teman terutama cewek di luaran sana gak gampang bosan buat goes. Tapi dari kita ngomongin soal Jadi tipsnya supaya kamu nggak bosan dalam bersepeda, kamu variasiin. Kadang-kadang kayak saya nih, aku lagi bukan bosan ya, lagi pingin improve cari suasana yang baru, pingin coba di Sally yang jauh, pingin gravelan, pingin punya. Nomor satu adalah aku pingin mengembangkan lingkup pertemanan aku. Gimana sih, apa aja sih dunia sepeda? Selama ini kan dunia sepeda Brompton, Sally, RB, cuman itu. Di jalan raya, ya kan, nanjak, naik turun itu. Ternyata tuh banyak banget keasikan yang lain gitu loh. Itulah kenapa Mbak Vita beli Emonda. Jadi Emonda tuh bisa dikasih ban 32, lo malah promo. Racunnya Ini aku lagi bekerja. meracun biar dia cepet-cepet ngembarin sepeda sama aku. Jadi Nanti kita ya. bisa travelan bareng. Nanti kalau aku udah ganti, kamu partnerku bolang kemana-mana. siap. Ya? Benar ya? Nanti kita beli ban bareng ya. 32, oke lah, bisa buat Semakin nggak pulang kita guys, gimana urusan ranjang yang tadi dibahas. nggak kalau apa-apa kayak kan gini. kita kan itu kan Senin sampai pagi sampai sore. Malamnya kan tuh bisa diranjang. Oh gitu Oke. ya? Perih nggak? Kan tergantung saddle. Kita nyarilah saddle yang enak. Oke, udah gitu dulu pembahasan kita. Nanti kalau rame kita buat part 2 ya. Kita bahas Part 2 nanti lebih seru lagi. Nanti kita nyari cowok juga. Jadi dari info dari cowok juga soal performa itu bisa tadi. komen kalian kasih Komen di masukan. bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya. Di-share juga boleh lah. Lumayan lah buat nambah-nambah duit monetisasi gitu kan. Jujur banget YouTubernya. Jadi Aku nggak bisa berkata-kata jadi sama makasih satu ini. dulu. Makasih udah nonton sampai selesai. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. See you. Cu. Off ke.